Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal, NPM 0107. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Isdat. Jadi tadi kan udah dijelaskan. Jadi ada 4, yaitu kuadran dan ini selanjutnya itu dari keempat kuadran tersebut itu dari berdasarkan kriteria dari setiap kuadran matriks R dan D. Jadi keputusan strategi perusahaan harus disesuaikan dengan kondisi seiring dengan perubahan pasar dan kemampuan perusahaan dalam bertahan. Dan di mana matriks untuk mengakomodasi kedinamisan kondisi memudahkan keputusan strategis, yaitu Dynamic of Innovation and Imitation Matrix. Jadi di dalam sini itu bisa dikatakan bahwa dari keempat tadi perubahan ya strategi, mungkin matriks ya, dari kuadran 1 sampai 4, yaitu itu disesuaikan dengan perubahan pasar dan dengan kondisinya. Karena memang itu juga sangat penting, karena kita juga harus memahami bagaimana itu, misal kita harus memahami juga konsumen dan kondisi ya. Soalnya juga kondisi juga berubah-ubah, dan apalagi di dalam pandemik gini, kita harus kita harus memproduksi suatu produk itu harus yang bagaimana ya, misal disesuaikan gitu. Jadi harus saling kita harus tahu dengan kondisi, dan kita harus melakukan bagaimana nanti untuk melakukan sesuatu gimana agar apa yang kita lakukan itu berjalan dengan baik itu, dan perusahaan itu juga tidak dibilang itu berhenti, tetapi akan terus menerus gitu. Dan selanjutnya itu tadi di Dynamic of Innovation and Imitation Matrix. Jadi itu ada gambar. Ini ada generasi 1 inovasi, 2 generasi inovasi, yang ketiga itu imitated product dan masa produk. Jadi untuk satu itu generasi inovasi. Generasi inovasi di dalam produk kuadran ini kan SNOP. Jadi itu mempunyai biaya produksi yang tinggi. Jadi akan menyebabkan itu internal inovasi, sehingga itu mengurangi keunggulan bersaingnya. Soalnya dengan biaya produksi tinggi, jadi otomatis juga nanti suatu produk itu yang dijualkan juga dengan harga yang tinggi. Mungkin itu kita harus soal konsumen juga, kita harus tahu juga masa kondisi-kondisi yang gimana nantinya. Soalnya juga konsumen itu kan juga kita inginnya kan juga barang misal itu dengan kualitas baik dan harga rendah gitu loh. Kemana kita harus mengolah dengan baik itu. Dan juga dengan keunggulan bersaing. Emang sih dalam generasi inovasi ini itu produksi tinggi itu untuk untuk mengurangi keunggulan bersaingnya. Jadi untuk perusahaan itu bisa dikatakan itu membuat keputusan yang mengarahkan pada transformasi kuadran dari SNOP ke STAR. Di mana SNOP kan itu suatu transformasi atau perubahan ya. Soalnya SNOP itu di mana itu bersaing tinggi, tapi belum terakomodir atau mengakomodir dengan keinginan pasarnya.
Jadi produk teknologinya juga tinggi, tetapi yaitu yang pertamakan tadi biaya produksi tinggi, otomatis harga itu juga tinggi gitu. Kalau ke Star kan ini S&OB ke Star. Kalau Star itu keunggulan bersaing itu juga tinggi, soalnya kan ada nilai manfaat dari kita harus tahu, atau kita harus di dalam Star ini nilai manfaat dari konsumennya juga tinggi itu loh. Soalnya itu peningkatan dari penjualan dan untung hasil produk itu juga unggul. Star namanya juga Star itu juga kalau dibilang itu kan juga udah yang tertinggi itu loh. Jadi produknya itu emang unggul itu loh. Jadi unggul. Jadi dimana itu S&OB bertransformasi ke Star gitu loh. Jadi yang dimana S&OB itu belum mengakomodir pasarnya, itu transformasi ke Star, di mana Star itu kan juga nilai dari manfaat dari barang tersebut itu konsumen itu sudah mengetahui. Mungkin itu dari yang kedua itu ada dua gen inovasi. Agen inovasi ini kan produk pada kuadran yaitu S&OB yang bertransformasi ke kuadran Star. Itu menyesuaikan dengan keinginan konsumen. Keinginan konsumennya kita harus mengetahui itu loh, disesuaikan. Jadi supaya apa? Jadi supaya itu bisa lebih diterima itu loh di pasar, dan bisa menaikkan di mana itu kan penjualan, di mana penjualan itu nanti bisa naik dan untuk meningkatkan keuntungan dari perusahaan tersebut itu. Yang selanjutnya itu dari Star ini kan juga membutuhkan ketangguhan dari sisi persaingannya. Jadi kan persaingan juga semakin ketat itu loh di permintaan pasarnya. Jadi kita harus dari posisi yang sangat sulit, itu kita harus kalau dibilang itu bertahan, dan dimana itu kita harus memikirkan juga jangka panjangnya. Kalau dibilang nanti ya kita harus yang materi yang selanjutnya nanti yang akan dijelaskan, yaitu berinovasi gitu. Mungkin itu. Yang selanjutnya itu ada limited produk dan masa produk. Jadi dimana pada kondisi ini itu produk dari kuadran FAD menjadi sangat mudah untuk ditiru oleh pesaing. Ini mudah ditiru itu produknya. Jadikan jadi perusahaan itu untuk keunggulan bersaingnya dengan itu ya kalau produk mudah ditiru ya kita harus mempertahankan, dan kita harus dengan ciri khas dari tertentu dari perusahaan tersebut itu loh. Jadinya kan kalau di dalam ini limited produk dan mass produk ini kan juga keunggulan bersaingnya melakukan, dan juga ini juga melakukan transformasi juga dari FAD ke Star, dimana kan Star tadi kan yang produknya itu unggul-unggul itu. Kalau FAD itu ya banyak diminati oleh konsumen. Ya konsumen juga yang menerima keunggulan, tetapi yaitu dengan harganya juga rendah, terjangkau. Tapi yaitu produk-produk tersebut itu kan mudah ditiru itu loh. Jadinya ya otomatis kalau tidak dari perusahaan ini misal perusahaan A itu tidak melakukan suatu mempertahankan produk itu tidak bisa, dari perusahaan itu tidak bisa meniru, atau misal kalau di dalam HP, misal kalau HP dicontohkan HP itu misal entah kameranya atau harus punya ini loh
ciri khas gitulah intinya. Jadi kalau di dalam strategi yang bisa dilakukan itu ya perbaikan produk. Memang perbaikan produk yaitu terus diperbaiki dengan mengurangi ya misal juga ukurannya, misal beratnya, misal mau produk apa dengan keindahannya atau dari sisi bahan produksi dan lain-lain lah, atau misal dengan harga atau fitur-fitur tampilan dan lain-lain itu. Jadi perbaikan itu memang penting. Jadi akan dimana itu terus dilakukan untuk meningkatkan yaitu keunggulan itu. Karena di bank itu ya kita harus tidak bosan-bosan berinovasi itu. Memang itu juga penting. Jadi dan selanjutnya itu ada contoh kasus dari FAD ke STAR transformasi. Ini menurut Mekola 2001, televisi berwarna Jepang, televisi berwarna itu dari Jepang masuk ke Amerika tahun 70-an. Buat perusahaan TV masih hitam putih. Lakukan strategi untuk menguasai pasar Amerika, melakukan inovasi, mengembangkan produk TV mereka. Nah, ini contohnya dari FAD ke STAR, transformasinya. Jadi ya ini FAD kan di mana produk itu mudah ditiru itu. Contohnya ini TV. Di dalam sini kan TV yang dari zaman dulu, yaitu masuk ke yang dari Jepang itu masuk ke Amerika tahun 70-an, di mana itu ya TV itu dulu kan juga tidak berwarna. Jadinya misal kita tiru produknya, tapi nanti kita bisa rubah dengan ya misal ya berwujud ya tetap TV tapi nanti ada fitur tersendiri itu. Misal nanti kita dengan berwarna ciri ya merubahnya dengan perubahan ya misal tadi yang tidak berwarna sekarang dirubah menjadi TV yang berwarna itu. Dimana kan suatu konsumen juga lama-lama kan juga tertarik dengan produk tersebut. Dimana itu kan juga mengembangkan TV-nya tersebut. Yang dicontohkan sini kan dimana dari perubahan TV Amerika yang dulu FAD dirubah jadi TV berwarna tetap hitam putih dengan STAR. Itu tahun 1976 Jepang tetap unggul karena penurunan biaya dan menambah tampilan kualitas bagus, harga murah. Nah, contohnya ini ya juga TV tersebut itu loh. Dimana kan emang produk-produk dari perdilan itu kan juga nanti bisa dari FAD ini STAR. Ini menyebabkan ya ini dari perusahaan ke B itu biasanya kalau yang A itu FAD, yaitu ya ini yang bisa dicontohkan ini. Jadi yang A itu nanti malah produknya itu malah tidak, kalau di bank itu malah tidak laku, malah yang